Karena jago lu gede kali Iya, ya. saking gedenya jadiin bola Dikira sama dia. bola sama dia. Untung nggak di dribble sama dia. Kayak gue tuh memahamin gitu, kayak kebijakan di Indonesia tuh semasa pandemi kayak gini. Ya kan nggak jauh dari itu cuman kayak pengen foto-foto, bikin video di jalan buat kenang-kenangan. Malah jadi kenangan beneran. Ya. Nah itu gue setiap pulang sekolah, gue langsung keluar gue makan, pamit. Gue bilangnya sih ke rumah mamanya yang lain. Padahal mah gue nyari uang. Gue dari dulu tuh udah Kembali lagi di Sokin Aja Podcast dan hari ini kita kedatangan Ardi. Anjay. Apa kabar, Di? Alhamdulillah baik gue. Baik. Tapi kemarin sempat sakit sih gue dirawat. Sempat sakit ya, gue denger dari si Yonglek lu DBD ya ini. Enggak, itu hoax sih. Si Ardi si Yonglek. Enggak lu sebenarnya kenapa aja kemarin? Gue tuh jadi tuh gue sebelumnya itu gue sempet COD ke Tangerang. COD apaan? COD barang biasa, spare part motor. Spare part motor. Bukan spare part sih, jatuhnya tuh dia kayak body. Itu gue keadaan lagi capek. Gue habis bongkar motor gue. Nah temen gue udah ngajak COD. Cuman gimana ya? Karena dia mau, gue kesian. Soalnya lagi tuh hampir ketipu dia COD itu barangnya karbon. Cuman karbon itu ngelopek. Karbonnya ngelopek. Udah gitu harganya mahal, 300.000. Apa itu apa? Itu dashboard dia. Dashboard motor. Itu karbon 300.000. Ngelopek Jelek lah ya. Jelek. Kata gua, ya udah dah, kesian. Lagi juga dia orangnya awam. Dia nggak terlalu tahu. Jadi kan gua kan udah biasa COD nih. Gua nggak mungkin dong ngebiarin temen gua COD dapat barang, pulang-pulang dapat barangnya jelek. Iya. Pasti kayak gua, lu ngapain beli barang kayak gini? Lu udah beli mahal-mahal, jauh-jauh, dapatnya barang busuk. Kan kesian juga. Iya sih benar-benar. Terus akhirnya lu gua temenin COD. Iya, COD itu gua dari Jakarta ke Tangerang. Tangerangnya juga bukan Tangerang Selatan ini, masalahnya. Ini tuh udah perbatasan sama Serang. Itu gue COD, itu gue keadaan lagi capek. Itu juga gue keadaan perut kosong. Akhirnya 2 hari kemudian itu gue sakit. Gue pertama sakit tuh panas dingin. Gue minum obat, udah kelar. Nah begonya itu gue blunder dibilang blunder sih blunder. Gue tuh kayak ngerasa gue bangun tidur nih. Jadi itu tuh kayak orang kekurangan darah. Akhirnya gue nyoba minum obat penambah darah. Ngerasanya aja ya kekurangan darah. Rasanya. Lu beli obat penambah darah, minum gitu. Iya, gue minum. Akhirnya gue minumnya pas mau tidur, Gue mau tidur makan tuh. Habis makan baru kan minum obat. Gue udah minum obat, tidur. Bangun-bangun, gue tiba-tiba muntah. Muntah-muntah. Iya, muntah. Mana muntahnya ini bukan muntah biasa. Soalnya ini muntahnya warna merah. Sorry. Garang. Lanjut. Soalnya ini muntahnya lebih garang. Muntah apaan? Jadi gue muntah. Pertama keluar sisa makanan yang habis gue makan ya. Nah, gue muntah lagi. Itu tuh kayak ada sedikit darah yang keluar. Gue juga bingung. Biasanya gue muntah nggak nyampe kayak gini. Akhirnya gue inisiatif kan. Gue udahlah ini ke rumah sakit aja. Akhirnya gue minta kan ke rumah sakit. Susternya ngomong, ini mau rawat inap apa rawat jalan? Gue bilang rawat inap aja. Kalau rawat jalan mah capek. Iya, megang infusan sambil jalan. Iya. Akhirnya gue dirawat kan. Rawat inap. Tapi gue itu dirawat pas Senin Minggu kemarin. Senin Minggu kemarin.
Pas gue datang sore, nggak lama gue tidur, besoknya itu gue udah sembuh di. Senin nih. Tidur, Selasanya sembuh. Iya, Selasanya sembuh. Alhamdulillah dit. Terus? Gue tuh jadi kayak, gue kalau sakit muntah itu emang lebih baik kayak diinfus gitu. Iya sih, benar. Jadi masukin nutrisinya dari infusan. Jadi sakitnya itu nggak lama. Gue biasanya kalau sakit bisa lama dit, bisa nyampe seminggu. Bisa semingguan ya. Soalnya dulu gue waktu gue kecil kelas 3 kelas 4 gue sakit kayak gitu juga, muntah-muntah. Itu gue nyampe seminggu dit. Nggak sembuh-sembuh itu. Iya, nggak sembuh-sembuh. Berarti kemarin ini cuman untungnya alhamdulillahnya 2 hari doang ya. Iya, 2 hari. 2 hari. Cuman dokter bilangnya udah kamu di sini dulu aja. Di sini dulu aja ya. Kalau misalkan emang bener-bener udah nggak kenapa-napa, baru kamu boleh pulang. Akhirnya lu pulang hari Rabu. Hari Rabunya Rabu pulang. pulang gua. Alhamdulillahnya. Soalnya itu gua pas bangun tidurnya kan gua udah nggak kenapa-napa lagi. Itu gua dicek tuh tensi gua normal. Gua minta pulang kan akhirnya. Malah disuruh besok. Ya udah akhirnya gua nunggu besok. Sudah pulang ya. Iya, aman sampai sekarang ini. Aman alhamdulillah. Ya berarti emang kurang makan aja sih. Iya, kurang makan. Udah gitu makan, maksain minum obat yang salah. Gue udah 2 kali sebenarnya dit. 2 kali. Iya. Gue itu sebelum kemarin kan, gue pas bulan kemarin itu gue sakit juga dit. Bulan kemarin. Iya, pas awal tahun. Gue bukan awal tahun, maksudnya awal bulan. Awal bulan Februari. Awal bulan Januari. Ya awal tahun dong. Iya, awal tahun. Biasanya kan orang kan kalau mikir awal tahun kan mikirnya, wah tahun pertama nih orang nih satu Masehi. Oh ya. Kan bisa masuk ke situ. Gitu gue awalnya gue sakit gigi dit. Hah? Sakit gigi, busi gue bengkak. Gue minum obat paten kan, beli di warung Madura. Oh, di sini jual obat gigi paten. Iya. Gue beli kan sama gue. Itu emang ngefek di gue. Ngefek. Rasa nyerinya udah nggak ada. Nah, gue dikasih obat lagi tuh. Dikasih obat, gue nggak beli. Disuruh minum, akhirnya gue minum kan. Dikasih obat apa? Katanya sih obat sakit gigi. Cuman karena emang nggak cocok sama gue, jadi kan gue muntah-muntah. Ini yang ngasih lu siapa? Wah, ini nggak bisa dibicarakan ini. Oke. Ini niatnya ngeracunin lu kayaknya. Bukan mau racunin dit. Soalnya orang itu minum obat itu ada cocok nggak cocoknya dit sebenarnya. Iya memang. Cuman kan masalahnya udah minum sembuh, lu ngapain dikasih minum lagi? Enggak, masalahnya itu gue minum nih, misalkan gue belinya hari ini. Nah, besoknya itu gue minum lagi. Tapi ini nggak cocok sama gue. Soalnya itu gue minumnya karena nyerinya masih ada. Nah, lu harusnya ya. Kalau misalkan obat yang dari warung Madura emang udah manjur, kenapa nggak minum obat itu lagi gitu? Harusnya kan minum obat itu lagi. Gue kemarin karena dikasih juga kali ya. Iya. Jadi ya udahlah, sama-sama buat sakit gigi, gas gitu kan. Akhirnya gue minum kan. Muntah. Iya, belum muntah. Akhirnya gue dirawat. Cuman lagi kemarin gue dirawatnya itu gue 3 hari. Yang Januari ini? Iya, Januari, 3 hari. 3 hari. Gue juga nggak tahu kemarin kenapa lebih lama gitu dibanding sama yang barusan. Iya, minggu yang kemarin. Jadi emang kayaknya nih, lu ini kayaknya alergi obat kayaknya ya. Salah obat dikit, RS. Tapi gitu kali ya. Gue itu pas bulan kemarin itu gue kan dicek tuh sama susternya. Jadi gue di sini dibikin bengkak jadi biar tahu gue alergi obat apa enggak. Tatanya enggak. Tapi gue di situ bingung. Kalau emang gue nggak alergi obat, pasti gue minum obat apa aja masuk. Bisa. Yang gue bingung itu di sini. Kenapa gue minum obat yang beda, malah gue muntah-muntah. Berarti masalahnya bukan di sini, di sini lu nih tenggorokan lu yang masalah yo. Kegedean jakun. Kegedean jakun nabrak itu. Jadi obat-obat yang kegedean tuh nggak muat. Iya, pada gak muat. Gara-gara kehalang jakun. Lu jakun lu kegedean, ini buah kul di lu tuh. Paling gede sendiri kayak di situ tuh. Gue aja tuh, gue kalau begadang nih gue nih. Kadang tuh kawan gue ada yang iseng.
entah yang itu sengaja emang tidurnya numpuk, Iya. entah itu yang kayak tidur nih di sebelah gua. Kepala gua ke sono nih. Nah, kepalanya temen gua tuh di sono. Jadi tendang-tendangan. Ada tuh suka kena tenggorokan. Jakun lu ditendang. Bisa jadi. Gak bisa bedain bola sama jakun kali dia ya, karena jakun lu gede kali ya. Iya, saking gedenya jadiin bola. Dikira bola sama dia. Untung nggak di dribble sama dia. Di dribble sama di basket. Terus akhirnya ya udahlah gitulah. Kalau begadang. Iseng ya. Tidur tumpuk-tumpukan. Tapi asik juga kalau begadang. Dilakuin. Yang entah itu main poker sampai tengah malam. Iya. Yang kalau buka baju sampai buka celana. Koloran doang Tapi ada kadang yang kayak kita main nih, kalah kena hukuman. Dia nggak mau, ntar malah udahan. Itu paling males tuh kayak gitu tuh. Nggak sportif dia. Takut. Iya takut. Karena kita kan main cuma have fun doang ya. Takut ada yang gay. Bisa jadi kan kita kan nggak tahu teman-teman kita gimana. Meskipun ada Yonglek gak? Ada Yonglek gak? Nggak ada. Oh gak ada. Kalau ada Yonglek gay soalnya itu. Setahu gua. Canda. Just kidding forever, underpass forever. Gue kayak tukang Sumai Racing. Ngomong Yonglek nih, lu saudaranya Yonglek berarti ya? Iya, gue saudaranya Yonglek. Saudara dari? Jadi tuh mama gue punya 6 anak. Gue termasuk. Gue anak 6. Lu anak 6, anak terakhir. Iya. Yang sisanya itu cewek semua. Oh, lu cowok sendiri? Iya, gue cowok sendiri. Jadi mamanya Yonglek itu kakak gue yang kedua. Oh, justru mamanya Yonglek itu kakak lu. Berarti iya, kakak gue. Yonglek jatuhnya ponakan lu ya? Iya, jatuhnya ponakan gue. Berarti Yonglek harus manggil lu om ya? Iya, manggilnya om. Cuman dia emang dulu udah manggil gue mas, jadinya mas. Iya sih, ya, karena kan umurnya cuma beda setahun 2 tahun lah ya. Iya, beda setahun malah. Beda setahun. Iya sih, beda setahun ya, masa ya manggil om anjir. Nggak ini banget. Jadi manggilnya mas gitu ya. Iya. Cuman kadang tuh jadi gue lagi itu tuh sempet gue ngumpul. Pas ngumpul apa nih? Lagi itu gue tidurnya bertiga ngumpul apa? Ngumpul keluarga apa sih? Nggak ngumpul, gue emang kalau tidur tuh dulu tidur bertiga gue. Maksudnya emang tidurnya ngumpul bertiga gitu? Iya, ngumpul bertiga. Nah, biasanya kan orang-orang itu kan dorong itu kayak siapa Kanjeng. Oh, si Kanjeng. Kanjeng sama Yonglek tuh teleponan kan sama ceweknya. Nah, kadang tuh ngobrol. Kadang kayak gue kan orangnya iseng ya, suka ngeledekin orang. Akhirnya gue nyoba tuh ngomong kan. Jadi gue disanginnya yoga. Disanginnya Yonglek gue. Padahal itu suara gue sendiri. Oh, jadi misalkan si Yonglek nelpon. Terus lu isengin, lu ngomong gitu sama yang ditelepon sama Yonglek gitu. Iya. Lu ikut ngomong, biar dikira lu itu Yonglek. Iya, padahal mah itu gue. Padahal itu lu. Cuman itu emang gue bertiga itu suaranya sama. Suaranya sama kalau ditelepon ya. Cuman kalau langsung kayaknya ya agak beda dikit lah. Cuman kalau ditelepon mirip-mirip lah ya. Iya, mirip-mirip. Jadi orang nggak bisa ngebedain ini siapa gitu. Tapi kalau yang udah kenal lama pasti dia tahu. Jangan-jangan gue pernah kena juga nih. Pernah kena kapan aja? Pas minggu kemarin lu mau voli. Pas mau voli? Iya, yang atau gue mau code itu. Jadi gue nelpon Yonglek apa ya, gue lupa lagi. Lu nanya. Dia yang nelpon. Enggak, lu nelpon Dia lagi mandi. Dia lagi mandi kan. Dia bilang ke gue mau voli. Nah, terus nggak lama lu nelpon. Gue ngangkat itu. Lu nanya kan, gue bilang sejujurnya. Itu tuh gue ngomong bukan yoga di kamar mandi, dia lagi mandi. Bangsat. Tapi mirip asli, suaranya nggak bisa dibedain kalau ditelepon orang berdua ini. Nggak tahu, masih Kanjeng gue kan belum tahu kalau ditelepon suaranya gimana. Cuman emang berdua ini mirip anjir. Padahal hubungannya antara om dan ponakan jauh padahal. Iya, padahal jauh, cuman suaranya dibilang mirip sama orang-orang. Cuman kalau orang emang yang udah kayak biasa teleponan nih, ngobrol ya kan di telepon, pasti lama-lama tahu bedanya. Soalnya tuh gue bertiga itu ada perbedaan bukan di suara, jadi kayak lebih ke pembicaraannya. Ya.
kayak biasa dia ngobrol nih. Pasti kan kalau gue kan kayak dicampur ketawa-tawa gitu. Kalau 2 orang itu kan enggak. Ya, Jadi yang bedanya dari situ. Bedain cara ngomongnya lah ya. Bukan kalau suara mungkin mirip-mirip, cuman cara ngomongnya beda. Iya, cara ngomongnya beda. Padahal gue kira gue bergaya kayak sepupuan jatuhnya. Gue kira. Orang tuh malah ngiranya gue tuh bertiga adik kakak. Iya, adik kakak. Enggak, kalau misalkan adik kakak, gue waktu itu kan, ya gue kira awalnya emang adik kakak, gue mikirnya, cuman kata Yonglek bukan. Cuman bukannya itu gue nggak tahu, dia nggak ngejelasin gimana nya. Mungkin malu kali ya, masa om gue masih muda gitu kan. Iya, mungkin dia malu, mungkin. Makanya nggak cerita dia. Kocak anjir. Orang lagi itu aja, gue ini sempat nyuruh si Yonglek ke tempat gue kan. Jadi gue lagi di teman gue. Tapi tadi dulu ngomong Yonglek ntar dikiranya Yonglek mana nih, ntar dikiranya Yonglek rapper lagi. Enggak, jadi sebenarnya namanya Yoga. Iya, cuma dipanggil Yonglek. Iya, soalnya Yonglek itu apa sih, Yonglek? Yonglek itu jadi dia dulu ini di akun emailnya itu nickname-nya Yoks. Yoks. Akhirnya dibilang sama teman-teman gue tuh Yonglek. Bisa jadi tuh kayak lebih arah ke ngeledek dia sih. Ngeledek ya, karena nama akunnya Yoks gitu kali ya. Iya. Sebenarnya lagi itu sih dipanggilnya Yoklek. Yoklek. Yoga jelek. Yoga jelek. Yoga jelek, yoga belek. Banyak nih nama samarannya. Nama samarannya banyak. Kayak bandar ya. Iya. Dia tuh bukan Yonglek rapper guys. Bukan. Dia tuh lebih ke Yonglek Reaper dia. Penipu. Creeper anjing. Creeper ini creeper. Bukan creeper, cowok Reaper kan. Creeper mah meledak kan. Yonglek juga meledak sih kadang. Iya. Meledak. Dia juga mukanya kayak kelihatan lebih kotak. Pakai minyak rap anjing. Jauh ya berarti ya. Iya, jauh. Apanya jauh? Gue jauh-jauh aja lagi. Orangnya jauh, Dit. Apanya orangnya jauh? Iya, orangnya jauh. Orangnya lagi entah kemana. Iya, katanya masuk apa tadi dia? Dia masuk pagi, cuma dia pulang malam. Gua rasa sih dia kerja rodi. Gak mungkin anjing. Bisa jadi sih. Tapi bilang sama atasannya, kamu lembur nih. Terus mau ngelemburnya nggak cair. Kerja rodi. Kamu ngelembur ya, sejam 15.000. Iya. Anjing 15.000. Lo sibukan ngapain aja sekarang? Kalau gue sih ngisi waktu luang tuh kayak gue ngebongkar motor sendiri gitu. Pasang lagi gak? Pasang lagi lah pasti. Kira gue bongkar doang gitu. Lagi tuh pernah udah gue bongkar tapi nggak gue pasangin. Motor siapa? Motor gue sendiri. Motor sendiri. Karena gue tuh, jadi gue ngebenerin tuh ada perkabelan yang kabelnya putus. Akhirnya gue bongkar kan. Karena itu gue keadaan lagi pagi-pagi ya, namanya gue kan ya? Enggak. Gue kalau pagi itu nganter gue. Nganter apaan? Nganter mamanya Yoga. Nganter mamanya sama Yoga. adiknya. Itu tuh gue asal pakai aja udah. Yang penting 2 orang itu kanter. Masalah motor mah gampang belakangan. Akhirnya ya udah tuh. Gue juga kadang kerja gue nyari kerjaan apa aja gitu. Selagi itu kayak memenuhi sama kemampuan. Iya, kemampuan gue sendiri, gue ambil. Berarti belum ada pekerjaan yang tetap gitu lah ya, masih. Iya. Apa aja lah diambil. Sebenarnya ada tetap, cuman ini gue lagi masih nunggu jadwal MCU. Ini masih ya gitulah. Baru mau masuk. Iya, nungguin kabar lama banget, kayak nungguin kabar dari seseorang. Ya kan emang nungguin kabar dari seseorang dong. Oh iya. Dari atasan. Enggak kayak itu lu dibohongin jadi kayak ini. Enggak lah. Kalau misalnya nipu kan gue masih ada bukti. Ya sih. Ya kalau lama mah perlu dipertanyakan lagi. Gue sih pengennya nanya cuman gue itu orangnya lebih kayak nggak mau pengen banyak nanya gitu. Jadi kan orang bisa
bisa jadi itu ngecap kita itu orangnya bawel, banyak nanya. Orang kan paling paling benci itu kalau misalkan nih kita ngasih ngasih pekerjaan nih, cuman kita itu nggak mau nanya sama ke yang punya tempat kerjanya itu, kayak misalkan HRD-nya gitu. Jadi malah nanyanya ke karyawannya sendiri. Oh iya. Kan kalau karyawan kan belum tentu tahu semua kan. Iya benar. Tentang pekerjaan itu. Lebih baik kita nanyanya ke atasan. Langsung ke atasan. Cuman kan ya apa ya? Maksudnya kan ada rekan kerja gitu kan. Iya. Pasti ada yang nanya. Pasti ada yang ngasih tahu. Pasti. Cuman ngasih kadang tahu cuman seberapa. Ya, cuman sebagian sedikit lah. Cuman kayak lu gini. Gak sepenuhnya. Nggak penuhnya ya sih. Bener. Cuman kadang-kadang saya itu kalau misalkan nggak, maksudnya kita kan nggak tahu gitu loh, pengen nanya gitu kan. Iya, pengen nanya. Cuman ya tetap aja sih nanyanya jangan kebanyakan. Iya, jangan kebanyakan. Kesel juga sih orang ditanyain mulu kan. Orang lagi fokus ya kan. Iya, bang ini sibuk. Bang ini udah kayak orang main warnet ditanya nama bocah. bang main apa bang? Nanya mulu. Iya sih ya orang kan misalkan lagi ngerakit motor ya kan, bang ini ditanyain mulu ntar jadi mobil, abang nggak jadi bikin motor tuh, nggak jadi ngerakit motor malah jadi ngerakit mobil. Iya, kayak misalkan nih kita ke bengkel mau benerin motor, kita banyak nanya nih, kayak misalkan bang ini gimana bang. Ntar yang ada tuh abang tukang servisnya itu malah kayak ini orang ngomong mulu, udah lo gue telantarin aja motor. Ntar yang ada malah kayak gitu. Gue lebih mikir ke situ makanya jadinya akhirnya tuh gue nanya seperlunya. Terus kalau udah orang kan kadang kalau udah nanya sekali lupa. Nggak lupa nggak mungkin dong dia kayak nggak lebih nanyanya lebih dalam gitu. Kayak lebih pengen tahu kayak ini gimana. Dan kadang gitu kalau misal kayak apa ya, dia nanya udah ini cuman tadi ngapain udah lupa gitu kadang. Iya lupa. Itu kalau orangnya kayak gitu sih emang dasar orangnya tuh kebanyakan mikir, kebanyakan pikiran ya. Akhirnya apa yang udah dipertanyakan dia malah lupa. Udah dijawab jelas lupa dia. Iya malah lupa. Tapi emang bikin kesel ya. Ya yang baik emang seperlunya aja sih. Iya seperlunya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Diem aja juga jangan, terlalu banyak nanya juga jangan. Iya. Lebih baik kita menanyakan apa yang perlu aja. Iya, apa yang perlu. Perlu dan cukup. Kalau nggak perlu banget mah, jangan banyak nanya lah. Iya, bang ini. bang lu lagi ngerakit apa bang? Bang udah punya pacar belum bang? Nggak perlu lah ya. Iya, nggak perlu itu mah. Jangan guys, nggak boleh ditiru. Nanya secukupnya aja. Orang juga punya batas kesabaran. Benar. Nggak mungkin kan, kayak misalkan nih kita ditanya sekali nggak apa-apa, sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi 2 kali 3 gue tahu orang 2 kali 3 6. Ya anjing lu. Oke, ganti. Kita lanjut ke pertama kali kenal. Gue pertama kali kenal tuh pertama kali kenal baru 3 tahun lalu, 2020 lah ya. Iya, 2020. Pas COVID. Jadi pas COVID awal-awal. Pas COVID awal-awal. Nggak tahu nih dia dapat kontak gue dari mana, tiba-tiba. Oh enggak. Gue inget dari Yonglek ya. Yonglek bilang ke gue, "Dit, saudara gue ada yang minta nomor lu. Kasih gak?" Yaudah kasih aja. Dia ternyata. Itu awalnya gimana tuh bang? Ini gue minta nomornya Adit itu bukan buat ngelobi guys. Cuman karena gue tuh tertarik sama apa yang dia bikin di SW itu. Jadi dia kayak ngebahas penyakit corona gitu. Kayak apa? Dia tuh ngeluapin apa yang dia simak dari berita itu, isi beritanya. Jadi kenapa gitu Indonesia itu masukin orang dari luar sama dalam. Harusnya bukan kalau misalkan, bukan ke situ sih, gue lebih ke apa ya? Lebih apa ya? Kesel sama kebijakan aja sih. Iya, kebijakannya juga tentang yang keluar masuk doang, kayak misalkan sekali razia masker denda lah, apa segala macem, itu yang gue nggak suka gitu doang sih. Gue cuman menyuarakan yang udah ada aja sih. Nggak bukannya gue ngada-ngada, yang udah ada gue bahas lagi, meskipun apa ya,
nggak ada yang membaca juga kalau menurut gua. Yang baca juga ujung-ujungnya dia kan. Dari Iya, HP-nya Yonglek. Tapi kalau kata gue sih orang Indonesia itu nggak pakai masker kan didenda. Sebenarnya itu nggak ngasih efek jera. Emang sebenarnya enggak nakut-nakutin sebenarnya sih. Iya, nakut-nakutin. Ya tetap aja orang nggak bakal mau bayar, orang dadanya berapa aja waktu itu. Lumayan, 100.000. Lumayan. Iya. Satu kepala 100.000 ya kan. Iya. Coba 20 orang. Bisa 2 juta anjing. Seharusnya itu yang nggak pakai masker lebih baik disabet guys. Anjing disabet. Kayak di India itu ada yang di India dipukul. Iya, dipukul. Sampai dipukul yang terus yang apa lagi ngumpul disiram. Nah, kayak di India begitu anjir. Ada juga nggak tahu gue lupa nih waktu itu pernah ada di negara mana ya. Jadi orang yang ngumpul-ngumpul ada hewan liar dilepasin. Kayak kalau nggak salah ya macan dilepas. Itu negara mana ya? Pas gue lupa ada waktu itu. Iya, gue juga sempat ada videonya soalnya. Iya. Gue tuh ngeliat di IG. Iya, sama gue di IG juga. Salah satu akun Instagram ada yang ngepost kan. Orang yang berkeliaran di masa-masa Covid, entah itu nggak pakai masker atau apa. Ngumpul lah ya. Iya. Itu ditun hewan guys. Ditakut-takutnya sama hewan anjir, sama singa anjir. Seinget gue singa kayaknya, ada singa apa macan gitu. Kalau seinget gue sih macan Macan ya? Iya, macan. Gue juga kata gue, ini emang bener-bener di luar nalar. Ditakutinnya pakai macan anjing. Iya, pakai hewan. Tapi untung Indonesia nggak pakai malaikat. Kalau pakai malaikat, yang ada nyawanya hilang. Langsung anjir. Bukan meninggal karena Covid, bukan. Meninggal karena keluar rumah anjir. Disabet malaikat. Bayangin guys, Anda keluar nih lagi masa Covid. Terus yang disabetnya nggak pakai rotan guys, tapi pakai sabetan malaikat. Gila, udah gila. Nggak, pokoknya intinya apa ya? Ya itu gue cuman meluapkan keresahan, gitu-gitu aja sih. Di ujung-ujungnya dia minta nomor WA gue, tahu buat apaan anjir. Sebenarnya tuh gue nyimpen kontak lu itu, gue juga diem-diem ngebelajarin dari apa yang lu apa Dit? Yang gue suarakan di story. Iya, kayak gue tuh memahamin gitu, kayak kebijakan di Indonesia tuh semasa pandemi kayak gini. Jadi tuh ada salah, ada benernya juga. Iya, cuman karena waktu itu gue terlalu over juga, karena pada saat itu gue pengikut setia Jering soalnya. Sampai dia dari awal bersuara sampai di penjara gue ikutin terus itu. Pas udah di penjara ya udah. Ya tapi untungnya dia nggak ikut masuk ke penjara. Ngeri amat pak. Enggak lah. Terus ya itu dia gue pengikut setia Jering. Pas dia udah di penjara ya udah. Dia pas Jering masuk penjara dia udah nggak ada ini lagi guys, pembahasan lagi. Udah nggak ada pembahasan gue. Ada sebenarnya dikit-dikit. Iya, dikit-dikit ada. Nggak se-over waktu ada Jering. Cuman pas ada Jering dia ngebahasnya lebih membara guys. Membara. Itu kayaknya orang-orang juga kesel ngeliat SW gue tiap hari anjir. Itu tuh kalau orang yang kesel itu kayak ngeliat SW lu yang ngebahas soal pandemi, biasanya tuh orang-orang yang kayak nggak terlalu mentingin kebijakan pas waktu pandemi. Lebih kayak udahlah ikutin aja lah, ngapain lu. Lebih kayak ke pasrah dia. Pasrah ya. Lebih baik mengikuti peraturan yang ada. Iya. Kayak ya udahlah ngapain sih lu kor-kor begini, nggak ada gunanya. Pernah tuh di komen gitu gua. Padahal mah ada gunanya guys, sebenarnya guys. Kalau misalkan kita punya pemikiran yang lebih kayak kita nih peduli sama soal pandemi di Indonesia, pasti kita mikir nih, ini kasih nasi kalau peduli mah. Peduli lindungi. Udah ganti nama. Udah ganti nama. Sumpah, udah ganti nama aplikasinya. Kalau nggak salah Kita Sehat kali ya, gue lupa. Ganti nama beneran. Iya tuh, aduh, gue kerja disuruh sertifikat vaksin. Nik gue malah kepake sama orang beda pulau. Buset, emang iya? Iya, gue sama orang Kepulauan Seribu. Lah? Gue juga aneh, Dit. Bisa-bisanya data gue itu sama nicknya, nik KTP. Kok bisa sama anjing? Gue nggak tahu, Dit. Jadi kan lagi itu sempet gue diundang buat vaksin booster. Nah itu gue datang ke salah satu. Nah ini udah booster.
Udah. Bukan dari awal, bukan vaksin 1, 2, 3. Vaksin 1 sama 2 aman gue. 1, 2 justru aman malah. Aman. Cuman pas ketiga itu katanya nih gue udah kedaftar sama orang Kepulauan Seribu. Enggak, tapi ada kayak namanya enggak? Namanya itu enggak, sama dia tuh nggak disebutin di. Cuman gue dikasih tahu, ini nih kamu udah daftar di Kepulauan Seribu. Kamu kalau mau coba kamu ke puskesmas. Akhirnya gue ke puskesmas. Tapi gue di situ bisa booster. Aneh banget anjir. Cuman pas gue masuk Peduli Lindungi, gue mau klaim sertifikat, malah nggak bisa. Oh. Akhirnya gue kemarin pas ngelamar di tempat kerja, gue itu kelebekan di masalahnya itu sertifikat vaksin kan sekarang kan penting. Iya. Banyak lah yang udah mewajibkan. Iya. Udah hampir semua sih. Udah hampir semua. Kalau nggak sertifikat vaksin tuh minimal itu Peduli Lindunginya hijau. Iya, maksudnya ya ada buktinya lah. Iya, ada bukti. Minimal vaksin 2 lah. Minimal vaksin 2, benar. Nah, di situ gue kelebekan. Akhirnya gue ngechat pusat bantuan. Sampai sekarang nggak bakal dibalas tuh. Dibalas gitu. Cuman nggak diproses. Iya, nggak diproses. Ya, gue udah nungguin lama ini. Itulah. Gue pengen datengin cuman males. Terus akhirnya lu nggak jadi kerja dong, yang itu? Ini gue bisa pakai jadi pakai sertifikat 2 doang. Enggak, gue nggak pakai sertifikat 2 dit. Jadi gue tuh kemarin kan gue masuk lagi, gue mulai sertifikat kedua, cuman itu nggak bisa, gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue tuh nge-screenshot bukti kalau gue tuh vaksinnya pernah vaksin lah ya. Iya, pernah vaksin, udah hijau. Katanya ya udah kamu nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai masalahnya, kamu bisa nyusul sertifikat vaksin. Tapi gue ini nggak ngegampangin dit. Jadi gue tuh sampai sekarang gue masih suka ngechatin pusat bantuan Peduli Lindungi. Jadi gue nggak kayak udahlah ini udah lagi diproses ini. Jadi gue orangnya nggak nyantai. Lu diblokir kayaknya orangnya di anjing orang nanya mulu. Enggak, gue nggak diblokir, dibalas. Masih dibalas, cuman dia itu tadi belum. Cuman penanganannya yang kurang. Karena banyak kali yang proses juga kali ya. Kayaknya. Soalnya kayaknya sih datanya yang ketumpuk bukan gue doang dit. Iya, kayaknya bukan satu orang 2 orang. Kayak ada lah puluhan orang pasti. Mungkin ya, mungkin puluhan pasti lebih. Nggak tahu juga sih. Gua data gua aman sih untungnya. Cuma data gua doang nih. Gua aja kalau mau masuk ke mall nih, pasti kan disuruh barcode. Disuruh scan. Disuruh barcode. Itu gue pakai akun Peduli Lindungi Yonglek. Punya si Yonglek. Tapi sekarang udah ini kok, udah nggak diputuskan. Aman lah berarti gue kalau mau ke mall. Tapi juga gue ke mall paling cuman kayak ngeliatin ini doang. Event doang. Kalau nggak event ya kayak gue ngambil orderan. Kan gue suka. Iya. Benar. Terus ini yang dia si Ardi ini pernah ikut rewind juga sekali di rewind Jakarta Utara 2020. Itu dia ke bagian scene lomba lari. Parah guys, itu sama jelek banget guys. Bang IndiHome. Nah awalnya itu itu kan gue ajak, itu yang sebenarnya yang gue chat si Yongleknya kayaknya ya, gue lupa dah. Lu gue chat juga Yonglek ya, gue chat ya. Gue bilang lu ngechat Yonglek ngabarin gue. Nah baru tuh selang lama lu baru ngechat gue ngabarin. Ya. Lu nawarin gue, di ini lu rewind gimana? Mau ikut nggak? Gue udah ngajak Yonglek. Akhirnya gue nanya dulu kan. Ya ngapain ya? Iya. Nanya dulu kan ngapain. Gue kebagian scan lomba lari guys. Ya, cuman lomba lari. Itu lu yang nonton jangan ketawa guys, muka gue kayak darah itu. Darah itu. Darah ketabrak angkot. Mukanya lepek anjing. Itu syuting juga siang-siang bolong gitu. Mau zuhur.
pas mau zuhur itu kita baru take karena ngumpul dari jam 8. Iya, jam 8 ngumpul di adalah deket mall Ion Mall. Iya, Ion Mall JGC. Kita ngumpul di belakangnya gitu. Itu juga kan harus apa ya? Sinya kan emang barengan. Jadi ngumpul semua baru kita bisa mulai take. Jadi itu mulai take jam 10-11 anjir, siang banget. Panas banget itu. Iya, siang. Udah gitu kita kan berulang-ulang gitu. Iya, ulang-ulang terus kan. Dan tempatnya juga pohon pun nggak ada anjir, nggak ada pohon sama sekali itu. Itu mah bener-bener kayak di padang masyar guys. Panasnya nauzubillah. Itu bener-bener kayak ya rumput sih ada, rumput juga apa nih, nggak bisa buat neduh kan. Iya, masa ya kita mau ngumpet di semak-semak anjir. Masa ya kita mau masuk tanah. Masuk tanah. Nguburin diri. Ya terus akhirnya kita syuting waktu itu, gue inget kalau nggak salah ya tanggal berapa ya, tanggal 6 November 6 apa 7 November gitu. Seingat gue sih itu tanggal 8 kalau nggak salah. Itu tuh pas hari-hari biasa soalnya. Enggak, itu hari Sabtu, seingat gue. Hari Sabtu apa Minggu gitu, bukan one weekday itu. Itu weekend itu, seingat gue. Sabtu, seingat gue sih. Kayaknya Sabtu. Soalnya itu tuh pas pagi-pagi itu pas siang, pas gua sampai itu masih ada orang yang sepedaan di sekitar situ. Ya, yang sepedaan itu kan emang ambil scene juga, Cok. Bukan. Oh, bukan. Beda orang lain. Iya, kayaknya Sabtu di antara Sabtu. Ya antara Sabtu Minggu sih sebenarnya kayaknya. Iya. Weekend itu. Itu juga gua sebenarnya mau nggak ngambil nggak enak, cuman kan udah diundang, kita harus datang lah. Iyalah, harus. Cuman profesional asik. Gila, profesional banget. Cuman tuh posisinya gue lagi di luar kota, Dit. Lagi di mana? Gue lagi di Bogor itu. Oh, lagi di Bogor. Biasa nurutin. Iya. Jadi lo paginya langsung pulang itu? Iya, gue pulang. Itu gue pagi gue langsung balik. Sebelumnya juga gue untung aja udah istirahat gitu di rumahnya dia. Gue istirahat dulu kan. Istirahat, gak lama gue pulang, baru gue izin berangkat bareng si Yoga. Iya. Untungnya aja tuh dia tuh kayak udah puas gitulah perjanjian ke Bogor. Udah foto-foto lah, ini lah biasa lah cewek mah. Jangan-jangan paling juga cuma foto-foto doang. Kalau nggak foto-foto juga paling makan mie. Makan mie aja. Cewek kan nggak jauh dari itu cuman kayak pengen foto-foto, bikin video di jalan buat kenang-kenangan. Malah jadi kenangan beneran. Ya, curhat dia aja. Tapi nggak apa-apa guys. Emang kalau hidup itu asik. Quotes Bang Ardi. Lanjut. Ngebahagiain orang itu nggak salah sebenarnya. Cuman kita tuh jangan terlalu kayak mentingin seseorang daripada diri kita sendiri, guys. Ini harus patut dipertimbangkan sebenarnya. Masuk FYP ini. Iya. Kita juga nggak boleh memaksakan. Kalau emang kita nggak bisa ngomong baik-baik. Jadi kayak yang orang kehabisan bensin aja. Apa jadi, disusun. Pasangan kita tuh ngerti kalau kita lagi kayak gini. Jadi biar saling enak. Jadi kayak ada kemungkinan lain hari bisa liburan bareng lagi. Amin. Jangan terlalu maksain. Amin. Karena diri sendiri tuh harus diperhatiin juga. Nggak sepenuhnya kita harus merhatiin ke pasangan kita, guys. Nggak boleh berlebihan. Ingat guys, yang berlebihan itu tidak baik, guys. Betul. Ya, intinya jangan berlebihan. Cukupnya aja. Iya. Lebih tertuju sih kayak kita tuh harus imbang. Kalau mau ngebahagiain orang itu diri kita juga harus bahagia. Iya, benar. Gak mungkin dong kayak kita tuh ngebahagiain orang tapi diri kita nggak bahagia. Itu dia. Jadi intinya lebih ke
kita bagian diri sendiri dulu aja, baru bagian orang. Nah, gitu. betul. bagus. Jadi Ardi Teguh. Ardi Teguh. Ardi Teguh. Udah gitu syuting kan. Enggak yang apa ya? Yang pertama terlintas di pikiran lu pas diajak tuh. Itu tuh gue itu orangnya jujur Dit, gue tuh orangnya gak enakan. Apalagi kalau gue sampai udah di chat terus kayak udah dikasih tahu jadwalnya. Jadi ya gue mau nggak mau gue harus datang dong. Harus datang. Nggak mungkin nggak datang. Tapi lu sebelumnya udah tahu JKT-SC belum? Belum. Pasti belum sih. Belum Dit. Soalnya kan kita kan baru kenal 3 tahun yang lalu. Iya. Itu juga pas lu ngajak itu kita baru kenal beberapa bulan doang. Iya, beberapa bulan. Iya sih, benar. Itu gue ngajak dia karena kan waktu 2020 kita ada tren lomba lari itu kan ya. Nah itu, gue salah satu orang yang. Nah ini dia joki nih. Yang lomba sampai dikejar-kejar polisi. Untuk nggak ketangkep. Gimana cerita. Jadi tuh. Nah intinya kan awalnya intinya pertamanya dulu tuh pernah ada kayak lomba lari liar gitu lah ya sebutannya ya. Jadi lomba lari liar di jalanan malam-malam gitu ya. Iya malam-malam. Jadi tuh kayak ibaratkan kita itu motor pembalap liar. Iya pembalap liar, cuman lari. Cuman kalau ini bedanya kita jalan kaki guys. Kok jalan kaki? Lari dong. Oh ya lari. Jalan kaki nggak nyampe dong, kalah. Lari, terus dikejarnya kenapa tuh? Jadi itu gara-gara terlalu rame. Oh karena ya kan lagi COVID ya benar. Udah gitu lomba larinya itu di SMA 13 di. Oh iya kan emang tempat-tempatnya emang di situ sih, ramenya di situ. Iya kan itu kan deket juga kan sama kantor polisi. Iya, benar. Nah polisi dateng akhirnya ngejar kan. Ngejar. Untungnya aja sebelah gue itu kawan gue di megang motor. Langsung naik. Iya gue langsung naik, langsung kabur. Coba gue jalan kaki. Lari lo itu, lu lomba larinya sama polisi ya. Iya. Kejar-kejaran. Cuman kan udah gitu gue nggak tahu kan di situ kayak tembus-tembusannya kemana, masih belum kebaca. Oh masih belum kebaca. Soalnya itu ada satu gang yang buntu di. Iya dia kayak ada tuh rumah teman gue ada yang situ dia buntu kalau masuk situ ya. Iya makanya itu kata gue udahlah akhirnya gue cabut ke Warakas. Makanya sampai Warakas cabutnya. Emang gue itu diajak sama kawan gue ditawar ya dimodalin. Cuman kalah berapa senti gitu. Iya. Soalnya itu lawan gue itu bukan yang ada di SG. Soalnya kan sebelum lomba itu gue dibikin SG dulu. Panjer dulu. Iya. Nah kata gue, lah kok ini orangnya beda. Soalnya orangnya emang badannya sama kayak gue, sama. Cuman dia kayak agak gemukan, dia juga tingginya agak tinggi dikit. Iya. Nah mungkin gue karena gue larinya itu ngelangkahnya nggak selebar dia. Iya, makanya gue kalah. Tapi gue itu kalahnya cuma berapa senti doang tipis lah ya, tipis. Iya tipis. Jadi intinya sebenarnya ini apa ya, lomba-lomba kayak gitu yang ngawalin siapa, kok bisa ada gitu? Itu pertama viralnya bukan di Jakarta Utara Viralnya bukan Jakarta Utara. Iya, lebih kayak dia tuh daerah timur apa pusat kalau nggak salah. Nah, jadi akhirnya Jakarta Utara bikin. Ikut. Nah, pusatnya di Seroja situ. Di dekat SMA 13. Tapi arenanya bukan di situ doang. Banyak. Oh iya, banyak. Ada yang di Seroja, ada yang di sini Kelapa Muda, Walang. Ada juga yang main di Astra. Ada di Astra. Iya, Astranya tapi bukan Astra yang buat ngetes motor, bukan. Ya kali. Ada yang di sebelah ininya, pabriknya. Oh, iya. Di situ. Itu awal sebelum gua main itu gua ke situ dulu ngeliat temen gua main, menang dia. Menang. Giliran gue yang lomba, orangnya beda musuhnya. Ini perkara sulit, akhirnya gua kalah. Ini apa ya? Settingan ini lombanya nih, di setting nih. Sebenarnya sih nggak di setting Enggak, maksudnya harusnya lawan siapa, di setting lagi jadi lawan siapa. Iya, jadi kayak curang. Yang curang ada gitu. Jatuhnya nggak curang jadi cepet-cepetan orang yang mau ngajakin gua. Gitu.
Tapi dia sistemnya emang gitu doang kan, kayak duel, nggak ada kayak turnamen gitu, nggak ada. Nggak ada. Liga Nggak ada gitu. turnamen. Siapa tahu Kalau ya kan. turnamen mah lomba lari resmi, bukan liga. Iya, iya juga. Nggak, siapa tahu kan ada gitu yang ada panitianya aja. Nggak ada. Itu 17-an. 17-an, iya juga ya. Siapa tahu gitu kan ada orang kan gabut gitu ya, Iya. bikin kepanitiaan, Bikin lomba kompetisi. liar, bikin kompetisi. Kamu mah udah kayak lomba kita guru. Tinggal disangkutin doang. Iya. Terus lu nyerocos. Nah, itulah dari situlah gua tahu dia apa namanya sering lomba lari, makanya gue masukin desain lomba lari gitu. Ya udahlah, dia mau datang tuh kan siang-siang kita take, panas banget, parah itu kan. Iya. Dia aja kan lomba larinya kan gini, dia aja angkat-angkat tangan terus tuh. Karena kan gue suruh nyeker juga kan waktu itu kan. Iya, gue suruh nyeker. Padahal itu lari cuma formalitas, guys. Larinya formalitas doang ya, cuman. Tapi ini disuruh nyeker. Disuruh nyeker. Ya iya kan, maksudnya biar total juga dong, iya, totalitas biar juga. Movement speednya lebih tinggi. Iya. Ibaratkan kita beli sepatu Rapid Boost. Rapid Boost aja. Ini buat yang main ML pasti tahu. Iya, terus ya pura-puranya kayak lari beneran, cuman padahal ya cuma 50 meter doang, anjir 100 meter gitu doang. Iya. Dan ya udah. Terus gue plesetin dikit jadi ke IndiHome juga. Iya guys, gue jadi IndiHome. Jadi IndiHome. Gue jadi Mas Agus guys. Jadi Mas Agus. Iya, gue masih baru ingat namanya. Lagi nada aja itu Mas Agus. Tapi lucu juga sih. Udah nonton kan sampai situ? Iya, udah nonton. Sampai yang itu aja yang buatan Yonglek aja sampai dimasukin SW lagi sama Reja. Untung aja tuh dia nggak ngeliat muka gue di. Sebenarnya ngeliat, cuman yang lebih enak diledekin tuh emang Yonglek. Iya. Lebih enak buat diledek tuh Yonglek. Jadinya yang dimasukin Yonglek doang. Iya, Yonglek doang untungnya. Tapi kadang gue kalau bikin kayak, gue pernah gue jadi ketemu sama cewek, first date. Cuman itu ceweknya kayak, waduh, itu mah kalau misalkan emang beda sama foto mah, seenggaknya jujur ya Dit ya. Iya. Jadi gue kayak masih bisa ini kan nerima. Cuman ini mah jatuhnya kayak ngebohongin gue Dit. Gue bikin video pernah. Gue bikin kan gereja. Gue kayak kayak komplain lah. Gue marah-marah kan. Gue sebenarnya nggak marah-marah sih. Mana ada sih orang marah-marah sambil ketawa. Iya. Gue bikin kan, gue bilang tuh, gue harus ketemu cewek. Tapi anjing gue ditipu spek. Akhirnya gue dibikin spek mulu sama Reja. Oh iya. Kata-kata. Iya, itu gue tahu itu. Itu gue kalau gabut kayak gitu di kadang. Iya, ini makanya dia tadi kan dia emang Ardi Teguh guys. Jadi Ardi Teguh. Setiap seminggu sekali pasti ada kata-kata tuh di SW-nya dia tuh, pasti ada. Pasti ada guys. Tiba-tiba nyasar kalau misalnya kata-katanya bagus tuh ntar dia Yonglek, Reja itu SW-nya samaan tuh. Nggak jauh dari muka gue guys. Nggak jauh dari mukanya dia, yang full mukanya dia itu ntar SW-SW-nya anak-anak bertiga itu kan. Oh ya, dulu kenal Reja dari Yonglek berarti kan? Iya, dari Yonglek. Si Reja datang ke kelurahan situ? Iya, diajak sama yoga kan. Diajak sama yoga. Gue kan orangnya kalau sama kayak ketemu nih sama cowok nih, gue tuh orangnya lebih kayak mau ngobrol di. Cuma kalau ke cewek itu gue bimbang. Nah, kebanyakan sih gitu memang. Iya. Apalagi kalau misalkan kayak misalkan nih si Reja datang ke kelurahan, dia bawa cewek. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Iya, nggak ngobrolnya nggak sengalir pas dia sendiri ya. Iya, soalnya gue tuh kalau udah ada cewek, gue lebih pengen kayak diem aja gitu. Gue nggak mau kayak, gue nggak mau kayak dibilang, wah ini orangnya lucu nih, orangnya asik nih, orangnya ini bla bla bla. Enggak, gue nggak mau. Gue tuh kayak lebih pengen gue nutupin diri gue yang kayak gitu. Jadi gue biar dia tahu, wah ini orangnya diem nih. Jadi kayak gue tuh kayak dilihatnya kayak nggak menarik, kayak enggak. Gitu. Oh enggak. Ijat. Ijat mah gagun. Parah guys, gue dibilang gagu guys.
Lebih apa berarti? Lebih ya terlihat ya udah ini orang diem nih, nggak asik gitu kali ya. Iya, gue lebih kayak nggak mau kelihatan lebih menarik gitu. Emang sebenarnya tuh gue nggak menarik. Cuman kadang tuh cewek kalau ketemu gue, udah gitu guanya dalam posisi kayak lagi asik-asik bercanda. Pasti ntar lama-lama kayak ini orang asik nih kayak gini. Lu orangnya asik banget bang, sokin. Sokin bang, yo Bobs. Kayak gitu. Iya. Lu apa ya? Lu lulusan tahun 21 berarti ya? Ya, Lulusan tahun 21, lulus dari gue lulus dari SMK SMK ya, SMK Al-Irsyad. Al-Irsyad. Lebih sering lebih terkenal nama nama Araidnya sih singkatannya. Apa? Araid. Oh, Arait. Oh iya, Arait. Iya. Soalnya kalau Al-Irsyad itu nanti orangnya, wah ini anak aliran Sesat. kayak gitu pasti guys. Iya benar. Makanya mending Araid aja. Arait. Kalau Al-Irsyad pasti aliran sesatnya, aliran sesat memang. Kan orang kan lebih kayak bercanda lah sama nama sekolah. Nah, lu ngambil jurusan apa di Arait aja? Gue tuh sebenarnya perkantoran itu gue nggak terlalu bisa di. Oh, lu ngambil perkantoran? Iya. Nggak, kok lu ngambil perkantoran ngapain? Gue tuh gimana ya? Gue tuh udah sempet kayak berunding sama orang tua gue, Orang tua gue. Gue udah bilang kalau gue itu lebih bisa ke mesin. Cuman emak gue tuh lebih pengen gue ke perkantoran. Akhirnya gue dimasukin ke perkantoran, maksudnya dengan harapan lu ntar lulus kerjanya kantoran gitu kali ya. Padahal mah andai dia tahu. Apa? Andai dia tahu. Kalau lulus itu nggak segampang gitu. Ya dia tahu lah, kan dia pernah lulus. Di emak gue nggak sekolah di. Oh, nggak sekolah. Iya, nggak sekolah. Soalnya kan emak gue tuh orang kampung. Kampung gue itu lebih terkenal sama orang pedalaman. Jadi di pelosok. Gue aja jauh dari kota di. Emang gimana kampung lo? Kampung gue tuh di Salatiga, di desa Kalijambe. Dapat nilai 70 itu ya. Salatiga. Iya, terus lanjut. Salatiga bisa salah semua guys. Salatiga bisa salah semua, iya. Gara-gara ada Ardi jadi salah semua tuh. Salah semua. Itu makanya orang tua gue nggak kerja. Nggak sekolah. Kok jadi nggak kerja sih? Salah. Nggak fokus guys. Nggak sekolah, ya. Nah makanya, jadi gue tuh kayak orangnya tuh malas berdebat. Gue tuh nggak mau lama-lama debat sama orang. Langsung mukul ya? Bukan langsung mukul. Gue tuh kayak debat. Gue nggak bakal menang debat sama orang yang kayak orang itu mau menang sendiri. Nggak pengen kalah ya? Iya, nggak pengen kalah. Gue lebih baik tuh ngalah. Soalnya ya kayak lu buang-buang waktu aja gitu. Debat sama orang yang keras kepala. Ya. Lebih baik kayak lu, ya udah ikutin aja. Lagi juga kan dia juga yang biayain. Jadi gue lebih ke ikut aja lah ya udah. Ikut aja lah ya gitu. Biar dia ntar ngerti sendiri gimana kalau udah lulus. Agar kayak gini. Gue sebenarnya pengen gitu. Dari dulu gue sebenarnya pengennya tuh gue ngambil otomotif di. Otomotif ya sih, emang udah kelihatan emang udah kayak aki aja. Kayak aki. Nyetrum dong gue. Terus gue jadi listrik kan. Jadi belut malah. Belut listrik. Cuman ya gitulah, namanya juga orang tua. Kadang kan ada yang nge-support anaknya. Iya. Kadang ada yang kayak ya udah terserah kamu mau ngambil sekolah mana. Ada yang kayak orang tua lu yang gue pengennya anak gua masuk sini gitu. Lu harus kayak gini kan. Iya. Makanya gue nurut aja. Tapi selama lu lulus belum pernah kerja di kantoran apa gimana? Gue belum pernah kerja di kantoran. Gue tuh lebih kerjanya ke gudang gitu. Soalnya gue itu 2020 kan gue masih sekolah. Itu gue kelas 11. Itu tuh gue pas bulan Desember itu gue pertama kerja di gudang. Soalnya tuh gue waktu kecil juga pernah kerja. Hah?
Kecil kelas berapa anjing? Gue kelas 3 di. Ya apa? Gue dulu tuh gue 3 jadi SD. kenek. Iya. Mek. Gue jadi kenek. Sumpah. Gue itu saking Kenek. apa ya? Kelas 3 Gue males minta mulu sama emak gue. Minta duit mulu. Soalnya emak gue beda. Makanya kayak gue lebih ke mikir, udahlah gue nyoba ikut orang, siapa tahu gue dapet uang. Bener, dapet uang kan. Gue jadi kenek. Dulu kan masih zaman-zamannya Metro Mini. Ya. Lu tau Metro Mini 41? Lu di kampung ya? Nggak tahu, orang kampung. Itu gue dulu. Itu guys. Gue jadi kenek Metro Mini 41 yang jurusan Jakarta ini Tanjung Priok Pulau Gadung. Ya. Itu gue setiap hari Sabtu itu pulang sekolah. Dulu kan hari Sabtu kan masih masuk ya? Iya, masih masuk. Nah, itu gue setiap pulang sekolah, gue langsung keluar gue. Gue makan, pamit. Gue bilangnya sih ke rumah mamanya yang lain. Padahal mah gue nyari uang. Gue dari dulu tuh udah mata gue gatel tuh, nggak sedih gue. Malah gue tuh justru malah kayak ngerasa bangga aja gitu. Jadi kayak dari kecil tuh udah punya pengalaman, udah ngerti, udah tahu juga gimana caranya rasanya nyari uang sendiri. Jadi tahu kayak gini cara ini rasanya nyari uang sendiri. Tuh. Gue aja dulu SD itu kan gue kadang tuh ngenek. Kadang juga gue jadi tukang sampah Jadi tukang sampah? Iya. Gue sama tetangga gue itu. Gue kerja kan. Narik tuh jadi tukang sampah. Muter. Terpulang, bawa uang. Nanti uangnya gue buat jajan. Jadi gue kayak nggak lebih ke minta ke emak gue. Soalnya keren. Kalau minta mulu tuh, gue males diomonginnya doang gitu. Iya. Gue orangnya tuh paling males kalau udah diomongin, soalnya diomonginnya nggak bentar masalahnya, lama ini. Bisa sampai 2 hari. Iya, berlarut-larut lah ya. Iya, berlarut-larut. Makanya gue alhamdulillahnya tuh gue punya inisiatif. Jadi gue lebih kayak coba gue nyobain nih jadi tukang ini. Jadi kan gue punya pendapatan sendiri. Jadi buat gue jajan. Jadi kalau gue mau main PS juga gue nggak minta ke emak gue. Jadi gue kerja dulu, udah dapat uang, besoknya baru gue main PS. Nah ini bagus nih contoh salah satu contoh bagus nih. Sebenarnya sih tergantung dari kesadarannya masing-masing aja. Ya, kalau emang orangnya pengen kerja keras gitu, pasti dia udah dari lama udah kerja pasti. Entah itu udah yang masih sekolah. Bukan gue doang, ada orang di luar juga sama. Pasti sih, iya. Kayak dia salah satu contohnya nih si Ardi. Buat ngehidupin keluarga. Kan orang di luar itu nggak semuanya orang keluarganya cemara guys. Pasti ada yang broken home. Pasti ada yang kayak orang tuanya nggak mampu nih, udah gitu cerai kan. Jadi anaknya ikut sama ibunya. Jadi dia kayak bantuin ibunya jualan gitu. Kayak di sosial media lah. Iya, banyak sih, kan? banyak. Makanya dia ngebantuin orang tuanya. Itu bagus sih. Bagus. Untungnya itu gue di situ aja kalau ngeliat itu gue tuh langsung mikir kayak, gue alhamdulillah banget ya, dari kecil gue udah bisa ngerasain sendiri gitu nyari uang kayak gini, berat, capek. Gue aja lagi itu gue kerja itu gue tidurnya pas jadi kenek, gue tidur di garasi. Tapi gue tidur nggak di kamarnya, gue di dalam Metro Mininya. Ngemper gue nggak gue kasih alas sama gue tidur kedinginan. Gue masih inget banget di garasinya di Pulau Gebang. Di dekat Pulau Gebang. Gue tidur kan di jalan metronya tuh, di dalam. Tidur gue di situ. Bangun-bangun gue nggak makan. Gue langsung nyari penumpang. Ntar makannya kalau udah jam 12 makan. Tapi untung aja sih lagi itu gue nggak nyampe sakit parah gitu. Sakit kan kayak puyeng. Iya sih pasti itu kayak gitu mah pasti sih. Puyeng apalagi kan nggak makan kan pasti puyeng. Terus kena angin terus masuk angin. Iya kena angin. Udah gitu gue tuh kalau pulang malam malam ya pasti. Malam. Metro Mini tuh dulu
Paling lama itu nyampe jam 10. Sampai jam 10. Iya, paling lama nyampe jam 10. Paling cepet itu jam 8 apa jam setengah 9 itu udah pada pulang ke garasi. Kalau emang storannya belum nutup ini, pasti masih ngejar lah ya. Iya, masih ngejar nyampe malam. Terus tahun 2020 itu gue pas bulan Desember gue udah ajak tuh sama kawan gue. Pertama kawan gue yang kerja di sono. Nah, gue di Gudang bawah itu. kan. Ya di gudang. Dulu gue kerja di gudang Sosiola di. Sosiola itu apaan? Dia tuh gudang kosmetik. Oh, kosmetik. Ya. Gue kerja di situ. Itu gue sehari digaji 120. Lumayan lah ya, 120 lumayan gede loh itu. Iya. Gue kan orang itu nggak neko-neko gitu. Mau dapat uang seberapapun itu pasti ya gue alhamdulillah. Soalnya gue orang itu nggak neko-neko dit. Kalau emang gue punya uang, gue tuh kayak lebih ke kayak misalkan nih, gue butuh ini, ntar gue beli. Jadi gue nggak mau banyak-banyakan gaya kayak ke kafe-kafe gitu. Soalnya gue juga orangnya tuh kalau udah pulang kerja, gue nggak nongkrong-nongkrong ke kayak coffee shop. Mending nongkrong di kelurahan ya. Iya, enak. Lebih kayak ke ngumpul ketawa-tawa. Iya sih, benar. Itu sebenarnya itu yang apa ya? Yang orang-orang kayak kita cari gitu ya. Maksudnya nggak mencari kemewahan lah, mencari kebersamaan gitu kali ya. Iya, kayak gitu lebih seru. Benar. Soalnya sekarang kan jarang-jarang gitu. Pasti kan orang-orang sekarang nih kalau ngumpul, pasti ya itu di warkop, nyantai tuh di coffee shop. Pasti kan coffee shop kan harganya kan mahal ya. Nggak mungkin kayak warkop. Kalau warkop mah masih mending lah, masih 4.000. Ya tergantung sih. Tergantung apa, minum apa. Minum kopi. Pasti kopi, kan kalau ngumpul kan lebih prefer ke kopi. Iya. Entah itu yang good day termasuk kopi kan? Kopi. Iya. Nah, kayak beli itu. Entah itu yang beli teh tarik. Bukan kopi tuh. Iya, itu beda. Yang ini beda. Ya kalau teh tarik Yonglek tuh. Biasanya teh tarik. Lebih seru kayak gitu. Gue dulu juga dulu gue nongkrong gue ke warkop. Gue lagi tuh sempat diajakin sama teman gue. Ayo nih ke kayak modelnya kayak coffee shop gitulah. Cuman kata gue, enggak dah. Gue males kalau ke coffee shop. Emang gue akuin enak kan bisa ngumpul sama dulu pada. Cuman harganya itu. Soalnya kan gue kan kalau ngumpul itu lebih ke kayak nyari minuman yang murah. Sisanya itu buat rokok. Buat rame-rame. Iya. Gitu. Akhirnya nongkrong di warkop. Kadang juga nongkrongnya di rumah sambil gitaran. Yaitu gitaran yang main karambol, main poker. Kayak gitu itu lebih seru dit. Benar. Serius. Nah, daripada apa ya? Ngebuang banyak buat di coffee shop gitu-gitu kan ya. Mending ya udah. Yang penting ngumpul kan. Iya, yang penting ngumpulnya kan. Benar. Gue jadi diajakin ke Family Mart. Jarang mau gue dit, serius. Sama. Gue juga kalau diajak yang kayak yang kelas coffee shop ke atas gitu, itu juga jarang gue mau. Jarang kan? Bener. Lebih kayak ke ngapain sih gue kesini? Lagi juga gue di rumah juga bisa bikin lebih murah malah. Cuman kan karena kita kan nggak minumnya sendiri kalau di rumah ya kan. Iya. Nggak bisa rame-rame. Jadi solusinya itu ya kita nyari tempat yang lebih murah. Kayak misalkan warkop. Harga bersahabat. Sahabat juga bisa makin bersahabat. Iya, paham. Jadi kan lebih kayak bisa ngobrol-ngobrol lebih lama gitu. Jadi karena murah kita bisa lebih ngobrolnya lebih lama gitu. Bener. Lebih seru. Kan kalau di coffee shop kan kayak nggak bisa lama-lama gitu. Tergantung juga sih. Iya. Tergantung. Tapi nggak mungkin juga kalau kita mesen kopi. Misalkan nih kita ke coffee shop. Misalkan 7 orang. Beli kopi 2 orang, 4 di 4. Ada yang berdua, ada yang sendiri. Ya. Gitu. Pasti kan nggak kayak dilatih sama orang itu kayak lebih gak enak. Gak enak sih ya, lebih gak enak juga. Gak enak juga yang punya coffee shopnya sih. Betul. Lebih baik gitu, tuh
Udah gitu nongkrongnya lama lagi. Iya, nongkrongnya lama. Terus malah dibilang, ini orang nggak tahu diri nih. Udah Beli 4 doang. Rame-rame. iya. Lama banget nongkrongnya. Iya sih benar. Iya. Lebih enak tuh di warkop. Kalau nggak di warkop di rumah. Kalau Gitu. enggak, iya. Iya sih benar-benar ya itu. Nih apa ya? Kok serius ya? Gue mikir kalau podcast sama dia bakal bercanda-bercanda anjir. Ternyata serius banget, gila. Gua tuh punya dua sisi guys. Yes. Bisa bercanda bisa serius. Tapi kalau serius tuh orang kadang ada yang males nanggepin. Gue pernah jadi tuh gue deket sama cewek. Jadi tuh kayak ngomongin hubungan gue sama dia. Ngobrolin. Gak lama tuh dia kayak males nanggepin gitu. Soalnya dia bilang, ini lu bukan sih, kayaknya lu bukan lu deh. Lu kan biasanya bercanda-bercanda. Iya sih. Cuman kalau itu ini ya itu dia lebih itu serius. Kata gue, ya kan lu kan taunya kan gue orangnya bercanda terus, nggak ada seriusnya. Padahal mah gue ada. Sekalinya gue serius, lu kayak gini kan nggak bisa jawab omongan gue gituin. Akhirnya ya udah kan, udah tahu kejelasan hubungannya cuman HTS. Gue langsung, tapi gue tuh pakai logika gue gue kalau pakai hati pasti gue masih ngejar orang itu. Ya. Pasti kan orang kalau pakai hati nih kayak gue nggak mau nih, nggak mau pisah sama dia. Pasti kayak hatinya itu lebih kayak pengen ke dia itu nggak boleh kemana-mana. Cuman kalau udah pakai logika pasti beda kan. Beda. Kayak orangnya kayak gini nih, udahlah gue ini aja lah, daripada gue sakit hati, entah itu yang sakit hati, entah itu yang kayak dimemening gitu, pasti ada kan. Makanya lebih kayak udahlah, mending ngejauh aja. Jadi kayak kita tuh sadar diri gitu. Sadar diri benar. Pasti kan orang-orang kayak cewek nih, dia kayak butuh seseorang, udah ada seseorang, mungkin bukan kita yang tip dia atau kayak bukan kita yang dia mau. Pasti sama dia kayak bahasanya tuh kayak biasa-biasa aja. Coba deh kalau misalkan kita kayak kayak lebih menawan lah, pasti mau kita nggak semasuk apapun pasti ada yang kayak masih ngechat gitu. Ya. Makanya lebih baik tuh kita sadar diri guys sebelum ngedeketin cewek. Cuman kalau muka Anda jelek tapi motor Anda aerox, silahkan. Bisa diatur. Tapi ya udahlah. Aerox banting lagi. Aerox banting pintu. Ini aeroxnya aerox Pargoy guys. Pargoy anjir. Ini pasti Reza kalau denger aerox Pargoy, kalau ngebit Pargoy pasti dia ketawa guys. Reji juga kan tadinya mau beli aerox ya. Iya. Cuman gue bilang udah Vario aja begitu. Kalau aerox banyak penyakitnya, kasihan. Soalnya kan dia juga kan kerjanya kan kayak gitu, takutnya nggak betah ya kan. Takutnya kan nggak ada yang tahu sih, takutnya. Iya, ya. Takutnya. Lebih baik menjaga. Benar. Daripada mengobati. Kan ibaratnya kan kalau kita beli motor nih penyakit, pasti kan kita ngobatin kan. Iya, kayak ganti apa yang rusak. Lebih baik merawat daripada mengobati. Ya, betul. Menjaga. Salah guys. Menjaga dari maling. Oh iya, kemarin enggak nih, ini ada kita sebelumnya kita turut berduka cita ya buat apa kemarin kebakaran di Depo. Kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Cuman ini ada sedikit bukan lucu sih, apa maksudnya? Gue ngeliat SW-nya dia. Dia kemarin datang tuh, itu lu datang dari mana? Itu itu kan gue posisi gue 2 hari pulang dari rumah sakit. Abis pulang dari rumah sakit. Iya. Nah itu gue suntuk di rumah. Soalnya kan gue kan kalau orangnya udah lama-lama di rumah tuh kayak jenuh gitu. Pengen cabut gitu ya, keluar kemana aja gitu. Keluar pengen kerja gitu. Cuman lagi nggak ada jadwal. Lagi nggak ada job, ya udah. Akhirnya gue bilang kan ke Kanjeng, Jeng temenin gue Jeng, kemana? Keluar, gue suntuk di rumah. Kalau nggak mau gue keluar sendiri. Soalnya kan gue kalau keluar kan sendiri ya. Keluar. Nah
Gue itu pas buka pintu, kata gue, ih kok ini asap tebel. Oh kelihatan dari lu? Kelihatan dit. Ah. Gue juga kaget kan. Nah adanya Yoga langsung ke atas ngeliat, katanya api gede. Gue langsung refleks ngeluarin motor. Gue langsung cabut kan ke sono kan. Macet tuh, macet. Lu ikutin lah ya. Lu tadi yang nggak tahu itu di mana ya? Iya, gue nggak tahu di mana. Cuman lu ikutin aja lah itu asap dari mana. Iya. Jadi gue tuh kayak nebak-nebak dit. Soalnya tuh arahnya dari mana ya? Iya, gue tuh kayak tahu gitu. Kayak tahu ini posisinya di mana. Gue sambil mikir kan. Terus gue nebak tuh. Ini kayaknya di daerah Pelumpang nih. Nah, gue coba kan. Terus gue pertama itu arahnya mau ke ini di Jalan Pegangsaan 2. Arah ke Gading. Iya. Kata gue, wah bukan nih, bukan di sini nih. Akhirnya gue muter balik. Gue kira di Balai Rakyat. Oh iya, soalnya kan ada kan situ kan ada 3 pom kan ya, ada. Iya. Di jalan ke mau Pelumpang itu kan. Iya. Ada 2. 3 dong. Kan Pertamina 2, Shell 1. 3 hitungannya. Pertamina 1 di. Pertamina 2. Kan yang di sini yang sebelah PMI. Dekat Simpang 5 sebelah PMI. Oh iya. yang dekat ini. Yang di Pegangsaan 2. Yang bukan Pegangsaan 2. Kan Simpang 5 nih. Arah ke Pelumpang. Kan yang pertama ada di kiri jalan. Oh ya, yang satunya di Walang. Satunya di Walang. Iya. Iya. Nah, gue kira di situ kan. Iya, sama gue juga ngiranya awalnya pom bensin, awalnya gue kira. Terus gue muter balik kan. Pas di bundaran Semper itu ada pemadam. Pemadam lewat. Iya, akhirnya gue berhenti dulu kan. Berhenti. Nah, udah lewat baru gue kejar. Kata gue, ikutin lah ya. Wah. Nah, pas nyampe depan ini pom Walang macet. Gue masuk kan ke ini lewat apa? Pokoknya gue lewat ini dit Bendungan Melayu. Iya, enggak Benlai. Nggak nyampe. Sebelum Benlai. Benlai kan di ini Pasar Kaget. Nah, ini gue masuknya dari sebelum Walang, Jalan Haji apa itu. Nah, gue masuk tuh lewat situ, motong kan. Iya, lewat STM, bukan STM, belum sebelumnya lagi. Ya, situlah pokoknya. Iya, pokoknya di situ. Yang lewat dalam. Gue lewat situ kan. Gue motong tuh. Kan itu kan tembusannya kan jalur angkot U01 kan lewat dalam dulu ya. Nggak tahu. Pokoknya lewat dalam dia. Nah, gue tembusannya ke situ kan, ke jalur angkot situ. Nah, gue lurus, warga pada lari. Terus kata gue deketin tuh. Pas udah nyampe STM Walang, kata gue, wah ini masih jauh nih. Berarti Tamer ini kayaknya nih. Nah, gue muter balik, gue lewat gang kecil tuh, yang tembusannya Tamer. Kata gue, wah iya bener anjing, wah ini kayaknya Pertamina nih. Gak mungkin bukan Pertamina. Soalnya dia itu pas gue nyampe, gak lama meledak dit. Oh gak lama meledak? Iya, gak lama meledak. Gak lama meledak kan, kata gue, wah gila nih. Akhirnya gue pengen lebih deket gitu sama tempat kejadian. Akhirnya gue muter gue lewat ini waduk Rawabadak. Muter kan nggak bisa lewat. Akhirnya gue muter lagi lewat Pelumpang nggak kelihatan. Akhirnya gue masuk lagi ke Tamer. Iya. Tapi gue ke Tamer itu lewat Pelumpang kan bisa tembus tuh. Tapi kan macet. Enggak terlalu macet pas di Pelumpang. Soalnya kan dia kan ada 3 jalur tuh. Ya. Jalur yang ke kiri kan arah ke Pasar Kaget, arah lurus. Terus yang satunya tuh yang muter balik. Oh ya. Nah, lewat situ kan gua lurus. Akhirnya gua muter. Kata gua, wah iya nih anjing Tamer ini mah. Itu kebakarannya di dekat lapangan Kobra. Akhirnya gue nontonin kan. Gue mau bantuin juga. Gimana ya? Ini lucu. Nontonin aja bikin SW anjir. Nah. Dia bukannya nginfoin kebakaran malah nginfoin warung Madura masih buka anjir. Kocak banget orang ini. Enggak, tapi gue pas abis nginfoin itu gue langsung nelpon ini loh, telepon darurat. Langsung nelpon darurat. Iya. Gue telepon kan. Itu kan gratis ya? Iya. Gue langsung nelpon. Pak, tolong Pak, ini di Pelumpang, Pertamina Pelumpang kebakaran Pak, tolong dikirimin pemadam lagi, pemadam tambahan. Akhirnya datang tuh, entah itu dari pemadam Kelapa Gading, entah itu dari mana. Kayaknya sih banyak yang bantu sih, banyak maksudnya dari mana-mana ke situ semua. Orang kan itu aja pada jam 2 pagi anjir. Sampai jam 3 deh. Jam 3 ya? Jam 3 pagi. Jam 3 aja itu masih ada yang nyala. Ya pasti sih, sisa-sisa. Sisa-sisa. Akhirnya itu kan,
Gue telepon tuh, udah kelar. Gue nontonin dit, gue mau nolongin gimana? Orang pada lari-larian dit, gue ngebantuin, ntar yang ada orang nabrak-nabrak kan. Soalnya lari kan sambil larinya kan ke arah sini kan. Lu masuk takutnya nabrak gitu kan. Udah gitu larinya itu nggak sepenuhnya ngeliat ke depan. Iya, ke belakang. Ngeliat ke belakang. Tahu, iya. Makanya gue mau bantu juga bingung kan. Gue ngebantu orang yang lari-larian, yang ada ntar tubruk-tubrukan, malah ambiar kan, berantakan. Ya akhirnya gue kayak, terus juga kan ngeri juga kan motor lu taruh mana kan ya. Soalnya kan kayak gua ada rumor yang apa? Iya, ada maling. Maling ya kan. Ya, itu maling di rumah warga. Maling rumah warga. Itu juga kan gua lewat alur laut tuh. Gua parkir di situ. Si Kanjeng itu nyusul lu. Enggak, jadi di trotoar itu ada motor 2 parkir, Vario sama Mio. Nah, motor gue itu di belakang motor itu yang lagi parkir. Jadi nutupin kan. Iya. Nah, ada orang ngitung-ngitung motor, kata si Kanjeng itu mau maling. Oh, Kanjeng ikut? Iya, ikut. Kanjeng, itu udah ngikut dari awal? Iya. Oh, gue kira nyusul. Itu kalau misalkan gue sadar, pasti orang itu gue tendang. Soalnya itu persis banget di belakang gue, dit. Soalnya gue itu gue sambil ngabarin orang rumah lah, ngechat, ngasih tahu ini kebakaran di sini. Nah udah gitu si Kanjeng gak lama bilang, Sam itu kayak orang mau maling tahu, dia ngitung kunci nggak bisa. Kata gue, serius lu? Kata dia, iya, orang dia kalau motornya kan pasti kan langsung nyala kan, kata dia gitu. Terus kata gue, iya sih, wah kalau gue tadi ngeliat mah tendang aja BG, udah tunjukin situ. Orang lagi kena musibah guys, bayangin, malah ada maling. Iya itu sih, cuman yang lebih apa ya, yang lebih goblok apa sih maksudnya, yang lebih parahnya lagi ya itu sampai masuk kan dipadamin kan listrik ya, biar nggak ngerembet gitu kan. Iya, biar ngerembet. Ada maling anjir. Iya, ada maling. Manfaatin keadaan, lampu lagi pada mati, orang penglihatannya kurang, maling pada masuk. Iya. Coba aja maling itu ikut kebakar guys. Langsung kena karma instan ya. Iya, kena karma instan. Langsung situ. Deng. Ntar meledak. Orang yang meledak. Ntar dihukumnya bukan sama polisi lagi. Oh iya. Sama malaikat. Iya, disamatin. Callback lu malaikat lagi anjir. Dulu maling. Ya itu apa ya? Nggak tahu sih dia motifnya ngapain gitu ya kan. Ya motifnya maling sih, maksud gua. Kenapa pas lagi musibah begitu? Pasti ada di orang di setiap ada bencana itu pasti ada maling. Di mana ada bencana? Enggak bukan. Di mana ada bahaya? Di situ ada saya. Maling. Itu emang enggak, iya maksudnya setiap bencana pasti ada aja yang manfaatin keadaan. Iya, ada aja. Gitu ya. Dit, jangankan kebakaran, Dit. Orang yang lagi tuh ketabrakan aja, motornya hilang. Serius, motor dari sekali udah enggak ada. Lagi tuh, jadi kan di Sudirman kan lagi tuh ada yang tabrakan. Nah, katanya itu motornya itu malah hilang. Motor yang nabrak hilang. Iya. Motornya udah hancur padahal. Gak ngerti lagi. Malah hilang. Anehnya. Kata gue, ini maling gabut banget. Orang korban aja dimaling kendaraannya. Aneh gue. Orang seharusnya tuh dikasih tubuh yang bisa dibilang sempurna, harusnya digunain dengan baik. Ya. Ini malah kerja halal gitu ya. Iya. Kan. Padahal masih bisa kayak jadi kuli. Ya kan? Minimal lah ya. Iya. Jadi kuli lah, tak ya kayak lu ngikut gudang-gudang gitu kan, bisa aja. Kenapa mengambil jalur yang lebih sesat gitu? Jalur yang lebih mudah sih itu sebenarnya. Iya. Mudah untuk dipukuli. Padahal konsekuensinya nggak main-main loh. Iya benar. Kalau ketahuan ya. Iya. Pasti ya nggak tahu sih dia karena apa ya, butuh juga mungkin ya kan, butuh duit, orang jadi nggak mikir panjang kali ya. Jadinya ya udah apa yang ada sikat, nggak mikir ke depannya ntar gue bakal ketahuan, bakal di penjara, bakal gimana. Jadinya ya udah. Tapi sebenarnya kasian juga tahu kalau misalkan orang kayak butuh kayak
butuh uang buat makan lah ya minimal. Iya, buat makan. Kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu malah kayak gimana sih? Sebenarnya kasihan sama maling. Cuman gimana ya? Malingnya ini maling juga mana ada sih yang tega? Pasti kan gak ada yang tega kan? Perampok semua. Iya, malah kebanyakan. ada yang ngebunuh kan? Iya. Beda lagi tuh kalau yang ngebunuh tuh. Kalau misalkan kayak maling mungkin ada yang kepepet. Iya, kayak ada yang kepepet. Kayak dia butuh buat makan gitu kan, butuh buat apa? Pepet. Cuman kalau yang udah sampai bunuh-bunuh itu nggak tahu deh. Tapi tuh biasanya tuh kalau orang-orang kepepet itu pasti ada satu tekanan dari seseorang. Nah, pasti Gak sih. mungkin gak ada. Pasti sih. Soalnya gue pernah ngerasain. Tapi gue nggak nyampe kayak gitu. Gue malah lebih kayak ke berusaha. Soalnya kan gue kan fisik masih sehat ya kan. Masih bisa jalan, masih bisa buat beraktivitas. Masih bisa lomba lari. Ya. Iya. Gak mungkin dong gue nggak ngegunain fisik gue yang masih sehat. Kan gue juga kadang malu. Fisik gue sehat, gue ngeliat orang yang maaf ya kayak penyandang gitu. Yang masih kerja. Iya. Cuman kerja dia benar-benar. Kita nggak ngapa-ngapain. Malu. Seharusnya kita tuh yang masih bisa gerak, masih bisa jalan dengan 2 kaki, masih bisa kayak beraktivitas normal lah. Iya, beraktivitas normal. Harusnya tuh kita gunain dengan baik. Iya, benar. Gak mungkin kita hidup tuh gak ada tekanan, pasti ada tekanan. Entah itu dari seseorang, entah itu dari keadaan. Biasanya juga orang yang sendiri pasti juga ada punya tekanan. Biasanya tuh karena dia iri gitu. Pasti ntar dia ngelakuin kayak gini. Kayak lagi itu kan ada kasusnya. Yang orang iri sama tetangganya terus tetangganya dibunuh. Iya, gue masih ingat sering itu. Di berita-berita kayak gitu sering sih. Nggak tahu lah, cuman motifnya karena iri anjir. Iya. Sampai harus melakukan tindakan yang nggak seharusnya kita lakuin. Padahal itu ngerugin kita banget. Yang seharusnya kita nggak ada catatan kriminal, jadi ada catatan kriminal. Cuman karena iri. Iya, cuman karena iri. Satu hal doang, guys. Ya, begitulah manusia. Ya, manusia itu nggak bisa ditebak. Iya, betul. Jangan jadi manusia, enggak bercanda. Maksudnya jadilah manusia yang baik. Iya, dan kita harus bisa memanusiakan manusia. Nah, itu dia. Dan jangan mudah iri. Ya, maksudnya iri oke, ditahan aja gitu. Nggak usah sampai kayak yang ngomongin mungkin ya apa ya. Banyak lah kalau ngomongin nih dia ini irinya ngomongin gitu. Cuman kalau sampai harus mengambil nyawa itu enggak lah. Sebenarnya sih penyakitnya orang iri itu karena seseorang itu mamer harta. Gak mungkin dong orang iri. Enggak juga, kadang juga kan ya iri sendiri kan emang udah penyakit. Iri sendiri itu kan udah penyakit. Emang udah penyakit. Orang nggak pamer juga, misalkan ya kan orang mau beli mobil dong, misalkan udah mampu, memang butuh mobil, pengen beli mobil, emang dia udah pasti pamer kan enggak? Karena dia butuh beli, mampu dan dia beli, orang jadi ngomongin, beli mobil nih tetangga nih. Oh iya, biasanya ada yang ngomporin. Biasanya ada yang ngomporin. Iya, biasanya. Bener kan? Iya. Udah, jadi udah itu ya cukup apa ya? Ya hiduplah jalanin aja lah. Jalani hidup dengan baik. Jalani hidup. Gak usah neko-neko. Ya. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Iya, betul. Setuju. Parah. Dah. Ya kayaknya udah hampir sejam ini kayaknya. Udah. Wih, mantep nih. Sejam lebih nih. Gila, udah. Makasih banget ya udah datang malam ini. Gue juga makasih juga dia itu udah ngundang gue. Yoi, udah. Meskipun malam-malam ya kan. Ya memang enaknya syuting malam biar nggak terlalu ramai juga sih, nggak terlalu berisik. Biar nggak kebisingan sama gua. Iya, makasih teman-teman buat episode kali ini. Cukuplah sampai sini. Ini awalnya gue kira bakalan obrolan bercanda ya. Cuman ternyata lebih banyak seriusnya. Beda guys, mantap ini top. Bang Ardi. Beda sisi. Ini sisi terang, sisi gelap. Sisi gelap ya gila. Sisi gelap gila ya. Jadi gila ntar sisi gelapnya. Ya, makasih. Udah. Dit, kata-kata dulu, Dit. Oh, boleh. Silakan. Penutupan. Jadi kita harus
bersyukur dengan apa yang kita punya. Betul. Jangan selalu merasa kurang. Kadang yang lu anggap kurang itu di orang lain itu sangat berharga, guys. Betul. Sangat ya kayak sangat-sangat cukup lah. Jadi kita nggak salah untuk bersyukur meskipun dengan yang dari hal-hal sedikit sampai yang banyak. Kita harus bersyukur, guys. Ya, jadi intinya itu karena bersyukur itu tidak membuat kita iri dengan apa yang orang lain punya. Ya, itulah intinya, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekecil apapun kita harus tetap bersyukur. Iya. Dan jangan sampai kita iri sama orang Lain. Jangan sampai kita iri sama orang lain, dan jangan sampai juga kita membuat orang lain iri dengan kita memamerkan apa yang kita punya gitu ya. Lebih baik jika orang itu kesusahan, lebih baik kita tolong. Dan kita tolong, anjir. Oke guys, sampai situ aja. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Oke, say goodbye. Say goodbye. Jakarta Utara Student Creator.